Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Muslim. Selamat datang di acara Kalam, kajian Lentera Arah Muslim. Kajian kali ini kita akan membahas tentang mujarabnya doa jalur langit di malam Lailatul Qadar bersama Ustadz Muhammad Lutfi Sulaiman selaku Kepala Pesantren Tahfiz Darul Hikam. Halo, Assalamualaikum Ustadz Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Kang Oman apa kabar? Alhamdulillah, sehat juga Ustadz. Baik. Kalau boleh tahu Ustadz, kira-kira di Ustadz ini kan sebagai kepala pesantren, nah selama Ramadan ini aktivitas seperti apa tuh Ustadz? Ya Alhamdulillah selama Ramadan ini aktivitasnya mengawal kegiatan para santri, para siswa di pesantren Tahfiz Darul Hikmah di mana mereka setiap harinya tetap sekolah Senin sampai Sabtu, baik yang SMP ataupun yang SMA-nya. Kemudian di sisa waktu lainnya mereka manfaatkan untuk menghafalkan Al-Quran, memurojaah hafalan Al-Quran, kemudian juga mereka di malam harinya diisi dengan sholat tarawih setiap malamnya 1 juz, kemudian tadarus setengah juz, dan sholat qiyamul lail tahajudnya setengah juz. Jadi satu malam 2 juz. Alhamdulillah di hari tanggal 15 Ramadan kemarin tuntas 30 juz Al-Quran, sholat dan tadarus. Ya Allah, Ustadz, luar biasa sekali untuk kegiatan di pesantren. Berarti untuk kegiatannya juga dilakukan selama Ramadan saja berarti ya, Ustadz, untuk hafal Al-Quran ini. Adapun halaqah Al-Quran ini berjalan tidak hanya di Ramadan tetapi juga di luar Ramadan berjalan. Hanya yang membedakan di kegiatan sholat qiyamnya saja. Kalau di hari biasa sholat qiyamnya 1 hari setengah juz. Tapi untuk Ramadan qiyamnya sampai 2 juz. Allah sekali berarti. Nah, menyambung juga dengan tema kajian Lentera Arah Muslim hari ini, kita akan membahas tentang mujarabnya doa jalur langit di malam Lailatul Qadar. Nah, salah satu malam yang paling istimewa dalam kalender Islam sendiri kan. Kemudian malam yang lebih baik juga daripada 1000 bulan serta malam yang penuh berkah dan ampunan. Bagaimana nih cara Ustadz supaya kita bisa lebih mendapatkan malam yang sangat istimewa ini, Ustadz? Untuk menjawab ini, maka ini perlu panjang penjelasannya, dan mungkin ini sudah masuk materi kajian, dan mungkin saya buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Afdhalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, sahabat muslim dimanapun berada yang pada kesempatan kali ini hadir membersamai di kegiatan kajian Lentera Arah Muslim. Mudah-mudahan sahabat muslim dimanapun berada senantiasa diberikan kelancaran, kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan malam-malam 10 hari terakhir untuk bisa menggapai malam Lailatul Qadar, dan kita bisa memperbanyak doa di dalamnya, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu adalah malam Al-Furqan, Lailatul Furqan. Malam yang membedakan mana orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah sehingga dia melakukan banyak ibadah kepada Allah, beramal semata-mata hanya mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan mana orang-orang yang tidak beriman, yang mereka jauh dari Allah, mereka tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, dan banyak yang kemudian di antara mereka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar juga merupakan Lailatul Ghufran, malam di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan malam Lailatul Qadar juga yang merupakan Lailatul Taubah, malam di mana orang-orang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang dilakukannya selama ini. Malam Lailatul Qadar merupakan juga malam Ar-Rahmah, malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya begitu banyak dan luas, memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya yang berlumur dosa itu agar mau kembali kepada Allah dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar juga merupakan Lailatul Barakah, malam penuh dengan keberkahan, malam penuh dengan kebaikan. Sehingga ketika seseorang itu melakukan ibadah, melakukan amal solih di malam itu, maka keberkahan balasan kebaikan yang ia lakukan di malam itu berkali-kali lipat. Malam Lailatul Qadar juga malam di mana Allah Subhanahu wa taala menolong dan menyelamatkan hamba-hambanya dari api neraka. Karena satu amal kebaikan yang dilakukan oleh hamba Allah tepat di malam Lailatul Qadar, amalan itu lebih baik dari 1000 bulan, dan itu mendatangkan balasan dari Allah Subhanahu wa yang luar biasa, balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, sehingga dengan balasan itu Allah selamatkan hambanya ini dari api neraka. Dan malam Lailatul Qadar merupakan Lailatul Salam, malam Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan, kesejahteraan, kenyamanan, keselamatan bagi orang-orang beriman dari setiap segala ketakutan yang menghampiri mereka. Sahabat Muslim, pada kajian Lentera Arah Muslim yang mudah-mudahan senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara Lailatul Qadar, maka kita akan teringat dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qadar, satu surat yang membahas tentang keutamaan Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang baik, bahkan ia lebih baik dari 1000 bulan. Ya, Allah sampaikan di ayat satunya, Allah berfirman, Inna anzallahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Malam kemuliaan. Allah memulai surah ini dengan peristiwa turunnya Al-Quran, menandakan bahwa malam Lailatul Qadar itu sejatinya sama seperti malam-malam lainnya. Hanya saja ia menjadi mulia, menjadi begitu istimewa, memiliki keutamaan yang luar biasa. Karena pada malam itu Allah turunkan Al-Quran. Dan tidak ada apapun dan siapapun yang bersinggungan dengan Al-Quran, memiliki keterkaitan dengan Al-Quran,
memiliki hubungan dengan Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya mulia. Sebagaimana bulan Ramadan, ia menjadi bulan yang mulia karena di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang mulia karena Allah tancapkan di dalam hati beliau Al-Qur'anul Karim. Malaikat Jibril alaihi salam menjadi komandannya, pemimpinnya malaikat. Karena melalui beliaulah Allah turunkan Al-Qur'an. Dan kita bisa menjadi manusia terbaik ketika kita memiliki semangat untuk terus belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sejalan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Artinya kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu menjadi malam yang begitu mulia. Allah tegaskan di surah Al-Qadar ayat pertamanya, karena pada malam itu ada peristiwa yang luar biasa, yaitu diturunkannya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan Al-Quran itu ya, selama 23 tahun kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangsur-angsur. Namun peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu satu kali turun, seluruhnya itu tepat di malam Lailatul Qadar. Dan peristiwa turunnya 5 ayat pertama Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai perantaranya, itu tepat di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, kenapa dinamakan Lailatul Qadar? Setidaknya 3 mengapa kemudian Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar. Pertama adalah Lailatul Qadar dinamakan Lailatul Qadar karena ia merupakan Lailatun Azimah. Malam Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar ya, adalah malam yang penuh dengan keagungan. Sebagaimana Allah sampaikan, Allah jelaskan di dalam surah Az-Zumar ayat 67 ya, tentang makna Al-Qadar. Wa ma qadarullaha haqqa qadri. Ya, artinya adalah dan tidaklah mereka memuliakan, mengagungkan Allah sebagaimana semestinya mereka mengagungkannya. Jadi makna Al-Qadar adalah azimah, yaitu keagungan. Kemudian yang kedua, makna Al-Qadar, kenapa Lailatul Qadar dinamakan Al-Qadar? Karena Al-Qadar memiliki makna ad-dayyiq. Kenapa? Dimaknai dengan sempit. Karena pada Lailatul Qadar ini, bumi terasa sempit dengan hadirnya malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang turun ke bumi. Jadi ketika terjadinya Lailatul Qadar, sebagaimana Allah sampaikan, Allah jelaskan di dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Turunnya malaikat inilah yang kemudian menjadikan bumi itu terasa sempit. Karena begitu banyak yang turun ke bumi. Itu malaikat Allah, malaikat-malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa melaksanakan perintah Allah. Mereka hadir ke bumi ini mendoakan dan mengaminkan doa-doa orang yang sedang beribadah di malam Al-Qadar. Apa dalilnya? Allah sampaikan di dalam surah At-Talaq, wa man qudira alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya. Jadi Al-Qadar di antara maknanya adalah ad-dayyiq, sempit. Ya. Jadi
Lailatul Qadar, Lailatul Dhahiq, malam di mana bumi terasa sempit karena hadirnya malaikat-malaikat Allah yang turun ke bumi. Sahabat muslim dimanapun berada, makna Al-Qadar yang ketiga adalah Al-Qadar artinya Al-Hukm atau malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalamnya kitab Al-Qur'an yang memiliki keutamaan. Begitupun Allah juga menurunkan Ar-Rahmah yang memiliki keagungan. Begitupun juga Allah menurunkan malaikatnya yang memiliki kemuliaan. Jadi Al-Qadar dengan namanya saja memiliki keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Sahabat muslim dimanapun berada, berikutnya adalah apa keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar ini dan apa yang kita siapkan untuk menjumpai Lailatul Qadar ini. Keutamaan Lailatul Qadar diantaranya adalah yang pertama, Allah turunkan Al-Quran di dalamnya yang merupakan apa? Mukjizat yang paling besar yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini. Al-Quran sebagai mukjizat yang kekal, berbeda dengan mukjizat lainnya kepada nabi-nabi terdahulu, itu hanya berlaku di zaman nabi, ya, para nabi itu masih hidup. Tetapi ketika nabinya sudah meninggal, sudah wafat, ya maka tidak ada lagi mukjizat itu. Sedangkan Al-Quran, nabinya telah tiada, tetapi kemukjizatan Al-Quran terus kita jumpai. Bahkan dengan kemajuan teknologi, kemajuan sains hari ini justru membuktikan tentang kemukjizatan Al-Quran, yang dimana temuan-temuan yang hari ini ditemukan itu telah ada dan Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Yang kedua, Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh dengan keberkahan dan rahmat. Yang ketiga, Lailatul Qadar merupakan malam di mana Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan ajal seseorang, rizki seseorang, dan segala hal yang akan terjadi di setiap harinya, baik malam ataupun siangnya. Kemudian, ya, yang keempat, innal ibadata fiha khairu min ibadati alfi syahr. Bahwasanya ibadah di Lailatul Qadar itu lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Yang kalau dihitung itu bisa lebih dari 87 tahun. Usia kita maksimal itu mabaina sittin wa sab'in. Maksimal itu ya antara 60 sampai 70 tahun. Yang kalau kita ibadah di dalamnya pun kita tidak bisa memaksimalkan seluruh usia itu untuk beribadah. Tetapi dengan kita memanfaatkan ibadah tepat di malam Lailatul Qadar, maka ibadah itu bernilai lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian yang kelima, al-malaikah turun di malam Al-Qadar. Yang keenam, bahwasanya Lailatul Qadar itu menjadikan seorang yang ketika beribadah tepat di malam itu, ia akan mendapatkan keselamatan dari hal-hal yang membahayakannya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dan ini kita dapati di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar, malam kemuliaan, imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah, yakin bahwa amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah akan memberikan
balasan yang terbaik bagi siapapun yang berbuat baik tepat di malam Al-Qadar. Wahtisaban, ya mengharapkan semata-mata balasan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lainnya. Hanya mengharapkan kepada Allah. Maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ini diantara keutamaan siapapun yang menghidupkan malam Al-Qadar. Sebagaimana hadis tadi, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengawalinya dengan man. Artinya apa? Siapapun, mau laki-laki, mau perempuan, mau yang sudah berusia lanjut, ataupun yang masih muda, siapapun, dia bisa beramal solih tepat di malam Al-Qadar, imanan wahtisaban, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Nah, adapun kapan sih kita bisa mengetahui atau malam Al-Qadar itu tepat di malam yang mana? Apakah di malam pertama Ramadan, kedua Ramadan, ketiga Ramadan? Apakah di 10 pertama ataukah di 10 kedua atau 10 terakhir? Maka tentu para ulama berselisih pendapat tentang kapan terjadinya, kapan malam Al-Qadar itu tepatnya, di malam keberapa. Para ulama berselisih pendapat. Mengapa? Karena memang tidak ada yang mengetahui kapan terjadi malam Al-Qadar itu, dan Allah rahasiakan. Mengapa? Agar hamba-hamba Allah memaksimalkan semua malam itu dengan ibadah. Dan siapapun orang yang memaksimalkan malam Ramadan dengan ibadah, maka sudah dipastikan dia akan menjumpai satu malam di mana malam itu bertepatan dengan Al-Qadar. Namun tentu saja, kalau dilihat, dirujuk di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Qadar itu, malam Al-Qadar itu, atau Lailatul Qadar itu paling sering terjadi itu di 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian di malam genap atau malam ganjil, para ulama merujuk di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ia bertepatan di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, malam-malam ganjil. Namun juga kita ketahui bahwa malam ganjil itu ya malam di mana mereka-mereka yang memulainya sesuai dengan tanggalnya. Artinya bisa jadi malam itu ganjil menurut kita, tetapi ada saudara kita yang mulai puasanya berbeda, sehingga malam ganjil itu bagi mereka malam genap. Sehingga mau malam ganjil, malam genap harus dimaksimalkan untuk beribadah di malam itu. Kemudian ada yang berpendapat juga ketika malam Jumat pada 10 hari terakhir ia bertepatan dengan malam ganjil, maka itu dipastikan juga bertepatan dengan malam Al-Qadar. Ini pendapat-pendapat ulama merujuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang berpendapat bahwa setiap tahun itu malam Al-Qadar pasti terjadi di malam 27 Ramadan. Ini pendapat. Ada juga ya yang menentukan 3 malam, yaitu malam 23, malam 25, dan malam 27. Atau ada juga yang kemudian merujuk kepada huruf Lailatul Qadar. Ada berapa huruf? Ada lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada 9 huruf. Yang kemudian di dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri disebut sebanyak 3 kali.
Jadi 3 kali 9, 27. Maka kemudian dengan hitungan ini berpendapat bahwa malam Al-Qadar bertepatan pada malam 27 Ramadan. Ya ini lagi-lagi ini pendapat para ulama. Nah, apa ciri-ciri ya, ciri-ciri Lailatul Qadar? Ciri-cirinya adalah ya, ini merujuk kepada hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, keadaan cuaca pada malam Al-Qadar itu cuacanya ya, mu'tadil. Artinya tidak panas, tidak dingin. Jadi sedang-sedang saja. Kemudian udara di malam itu ya udaranya juga sejuk, tidak anginnya tidak kencang ya, atau anginnya juga tidak kemudian dingin dan sebagainya. Jadi kondisi cuacanya itu sejuk, nyaman, enak, gitu, tenang, tentram. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadri Lailatul Samhah Talqah la harrah wala baridah. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia. Kondisinya cerah, tidak panas dan tidak dingin. Pagi harinya matahari terbit dengan cahaya yang lemah dan kemerah-merahan. Jadi pagi harinya tuh sejuk udaranya, panas mataharinya tidak menyengat. Ya, jadi ya enak gitu ya kondisi udaranya. Kemudian tanda-tanda yang kedua, at-tuma'ninatu was-sakinatu allati tanazzala bihal malaikah. Adanya ketenangan, ketentraman yang dirasakan karena hadirnya malaikat-malaikat Allah yang turun ke bumi. Jadi kehadiran malaikat ke bumi itu memberikan ketenangan dan ketentraman kepada hamba-hamba Allah yang sedang beribadah di malam itu. Jadi ada rasa tenang, tentram. Nah ini bisa jadi itu bertepatan dengan malam Al-Qadar. Kemudian yang ketiga, sebagian orang Allah perlihatkan di mimpinya. Karena dia hamba Allah yang salih, Allah kemudian memberikannya kemuliaan, bisa memimpikan bahwa malam sekian ini tepat dengan malam Al-Qadar. Sebagaimana ini terjadi kepada sebagian sahabat. Para sahabat sedang tertidur, kemudian di dalam mimpinya itu bermimpi bahwa ia berada di malam Lailatul Qadar. Dan lain sebagainya, diantaranya juga sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada malam Al-Qadar, ketika malam itu terjadi, maka pagi harinya itu setelah Lailatul Qadar, matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah ia hanya memberikan ketenangan saja. Jadi rasanya nikmat gitu. Nah ini ketika terjadi malam Al-Qadar, maka pagi harinya ditandai dengan peristiwa bagaimana pagi itu cerah, ya, sejuk, nyaman, matahari ada tetapi tidak menyengat, tidak kemudian kita kepanasan, tapi ya, enak dirasakan. Kemudian sebagai penutup kajian Lentera Arah Muslim, sahabat-sahabat Muslim sekalian, ibadah apa yang bisa kita lakukan di malam Al-Qadar sejalan dengan yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza dakhala al-'ashr." Bagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menyampaikan bagaimana sih yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di 10 hari terakhir Ramadan. Maka beliau menyampaikan, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, idza dakhala al-'ashra, ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, ahya lailah, ia menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah. Wa ayqadha ahlah, membangunkan
keluarganya. Wasyaddal mi'zar. Beliau juga mengencangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau fokus beribadah dan beliau ya tidak kemudian melakukan hubungan suami istri. Beliau meninggalkan itu dan fokus untuk beristihad, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sunnah atau doa yang patut kita perbanyak di malam-malam 10 hari terakhir, yang mudah-mudahan di antara malam itu kita berdoa tepat di malam Al-Qadar. Doanya adalah sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan kepada ibunda Aisyah. Apa doanya? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau pun juga menyukai, mencintai permaafan. Maka ya Allah, maafkanlah kami. Ya, ini doa yang perlu kita perbanyak di 10 malam terakhir Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sekali Ustaz. Apa yang tadi disampaikan itu adalah juga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan mungkin dari sahabat muslim yang selama ini, kenapa disebut malam Lailatul Qadar, kemudian juga kenapa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan, hingga sampai ke amalan-amalan yang tadi Ustadz telah sampaikan. Nah, berbicara mengenai amalan-amalan yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, Ustadz, kira-kira ada nggak sih mungkin dari sahabat muslim gitu, ada yang mungkin berhalangan gitu, itu mungkin dari masa-masa khususnya untuk bagi kaum wanita ya Ustadz. Nah, adakah amalan yang memang agar di malam Lailatul Qadar ini bagi yang berhalangan itu bisa juga mendapatkan malam 1000 bulan ini Ustadz? Apakah ada yang bisa dilakukan seperti itu Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa. Tentu ya, bagi laki-laki mereka mungkin ya, mendapati halangan karena tepat ada kerja shift malam, atau bagi ibu-ibu misalkan dia ada halangan haid atau lain sebagainya. Sejatinya amal ibadah apapun yang bisa kita lakukan dan itu tepat di malam Al-Qadar, maka itu lebih baik dari 1000 bulan. Meskipun ya memang ada amalan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di malam terakhir Ramadan. Itu beliau menghidup ya. Pertama beliau tuh i'tikaf. I'tikaf 10 malam terakhir itu. Kemudian selama i'tikaf itu beliau ya sholat qiyamnya itu dengan memperbanyak bacaan Al-Qur'annya. Jadi sholatnya lama, panjang, karena beliau sekaligus ya membaca hafal Qur'annya di dalam sholatnya. Dan ketika mendapati ayat tentang rahmat, tentang surga, maka beliau berhenti dan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta agar mendapatkan rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Ketika mendapati ayat tentang azab, tentang neraka, maka beliau sallallahu alaihi wasallam berhenti sejenak dan berdoa, memohon perlindungan kepada Allah dari neraka. Jadi memang amal utama yang paling baik yang bisa dilakukan pada malam Lailatul Qadar adalah dengan sholat qiyam, kemudian di dalam sholatnya itu banyak ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan sambil mentadaburi isinya. Jadi ketika ayat rahmat memohon, meminta kepada Allah, dan ketika ayat tentang adab maka berdoa memohon kepada Allah agar diberikan perlindungan dari adab. Nah, adapun bagi kita tentu ya banyak sekali di antara kita kemudian memiliki pekerjaan, kemudian ada halangan bagi yang wanita, maka kita bisa melakukan amal ibadah apapun yang bisa kita lakukan. Di antaranya apa? Doa.
doa itu kan bisa kita lakukan kapan saja. Bahkan misalnya kita sambil kerja pun kita bisa sambil berdoa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Perbanyak itu saja, zikir. Berdoa, berzikir, yang punya hafalan Al-Quran dia murojaah hafalannya. Ya, bagi ibu-ibu ya, terutama misalkan dia sudah berkeluarga, maka dia menyiapkan hidangan sahur untuk suaminya tepat di malam Al-Qadar, itu juga menjadi ibadah. Apapun ya, sedekah, kan sedekah tidak mesti dia harus bersuci, dia harus suci. Dia bisa kapan saja. Jadi apapun amal ibadah sekecil apapun, bahkan sampai ya menghindarkan duri atau hal-hal yang membahayakan dari jalan, itu juga termasuk ibadah. Dan ketika itu kita lakukan di malam Al-Qadar, maka ibadah itu lebih baik dari 1000 bulan. Jadi bahkan bagi para suami misalkan ya, dia kerjanya tepat di shift malam gitu ya, maka dia mencari nafkah itu bagian dari kewajibannya, dan itu merupakan ibadah. Jadi bekerjanya pun itu bernilai ibadah. Artinya kalau tepat dengan malam Al-Qadar, itu bekerjanya dalam ibadah, mencari nafkah untuk keluarganya, itu lebih baik dari ia bekerja selama 1000 bulan. Jadi ibadah itu tidak dibatasi hanya tadi melaksanakan sholat qiyam, i'tikaf saja, tetapi bisa dilakukan dengan ibadah-ibadah lainnya yang fleksibel dan bisa kita lakukan kapan saja dan dalam kondisi apapun, selama itu adalah ibadah. Atau paling tidak seminimal-minimalnya ya, kalau kita belum bisa melakukan ibadah, paling tidak jangan melakukan maksiat, terutama di 10 malam terakhir. Ya. Itu ya, mungkin yang bisa menjawab pertanyaan dari Kang Oman dan sahabat-sahabat muslim sekalian. Masya Allah sekali Ustadz, apa yang telah disampaikan Ustadz benar-benar memberikan juga gambaran bahwa tidak hanya beribadah yang seperti yang memang seharusnya gitu, misalkan kita itu baca Al-Quran kemudian sholat malam gitu, khususnya bagi kaum wanita yang sedang haid, kemudian juga orang-orang yang terkena shift malam dan lain sebagainya, bahwa apa yang dikerjakan dari hal-hal kecil seperti tadi yang Ustaz telah sampaikan, membangunkan sahur, membuat makan sahur, kemudian juga bekerja, dan itu sudah juga masuk ke dalam beribadah di malam Lailatul Qadar seperti itu. Nah, alhamdulillah sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa sudah sampai kita di penghujung acara kalam. Terima kasih juga Ustadz sudah meluangkan waktunya dalam berbagi kebaikan ini, Masya Allah. Semoga kita bisa menjadi saksi atau mendapati rahmat di malam Lailatul Qadar nanti. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk follow juga media sosial Ara Muslim dan juga media sosial dari Ustadz Lutfi, kemudian juga tetap di channel kita di Ara Muslim untuk mendapatkan informasi kalam selanjutnya yang insya Allah dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.